Lemonite. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan Misari untuk pembelajaran jarak jauh fikih ibadah kelas 3. Kita akan masuk pembelajaran bab yang kelima, yaitu tentang puasa Ramadan bagian yang keempat. Ini adalah video keempat pada materi puasa Ramadan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung masuk materi pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama adalah bacaan niat dan doa berbuka puasa. Yang kedua, orang-orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Dan yang ketiga, manfaat puasa dalam kehidupan. Baik, kita masuk ke bacaan niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan dibacakan pada malam hari sampai batas waktunya, yaitu sebelum terbit fajar atau sebelum pelaksanaan puasa mulai dilakukan. Nah, itu adalah batas waktu niat puasa Ramadan. Dan ingat, niat puasa termasuk rukun. Rukun itu berarti wajib dilakukan. Kalau tidak ada niat, maka puasanya dianggap tidak sah. Jadi harus membacakan niat puasa Ramadan. Bunyinya seperti apa niat puasa? Insya Allah kalau murid-murid alamana sudah hafal di luar kepala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, ini adalah bunyi niat berpuasa. Insya Allah sudah hafal semuanya ya. Kita lanjutkan ke doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa ini ada dua macam ya. Yang pertama yang biasa kita sering bacakan yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih. Dan doa buka puasa yang kedua yaitu berbunyi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah, yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka, telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah pasti ganjaran dengan kehendak Allah Ta'ala. Ganjaran itu pahala ya, bukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Mau pakai yang mana? Yang ini boleh, yang biasa, atau mau menambah hafalan doa berbuka puasa boleh yang ini. Dua-duanya boleh dibacakan doa berbuka puasa. Selanjutnya adalah setelah tadi kita membahas niat dan doa berbuka puasa, kita lihat siapa saja orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Ya, yang diperbolehkan tidak berpuasa namun diwajibkan untuk membayar puasanya di lain hari. Pertama adalah yang sakit. Bagi yang sakit, yang tidak kuat berpuasa dan juga dikarenakan harus meminum obat, maka boleh mengkodok, ya, boleh tidak berpuasa, ya, tapi mengkodok atau mengganti puasanya di hari yang lain. Ya, pertama yang sakit. Yang kedua adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Jika seseorang dalam perjalanan yang berjarak tempuh kurang lebih 80,64 km, boleh tidak berpuasa. Dibolehkan ya, tapi kalau misalnya kuat, lebih baik untuk tetap melaksanakan puasa. Dan apabila dia tidak kuat berpuasa karena musafir, maka dia wajib mengkodoknya di hari lain. Mengkodok itu artinya mengganti.
Selanjutnya siapa lagi yang diperbolehkan tidak puasa adalah yang lanjut usia atau lansia ya. Bagi yang sudah uzur atau yang sudah tua ya, mempunyai sakit yang berkepanjangan atau fisiknya lemah ya karena sudah berumur, sudah tua, maka boleh tidak puasa dan mengganti puasa dengan membayar fidyah ya. Fidyah itu memberi makan fakir miskin dengan aturan tertentu ya. Jadi ketika kita membayar, kalau misalnya qada puasa ya diganti dengan puasa, tapi kalau tidak kuat maka diperbolehkan mengganti puasanya dengan memberikan makan fakir miskin sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Nah, aturan-aturan membayar fidyah itu biasanya kita bisa tanyakan dengan takmir masjid atau tempat di mana kita mau melakukan pembayaran fidyah tersebut, sedekah pembayaran fidyah makanan buat fakir miskin tersebut. Nanti dia akan ada aturannya. Sengaja misalnya tidak bahas di sini ya, karena itu akan panjang pembahasannya dan belum masuk ke materi untuk kelas 3. Kemudian siapa saja lagi yang boleh meninggalkan puasa? Tentu saja wanita yang sedang haid atau nifas ya. Berarti wanita yang sedang haid itu kalau dia biasanya 7 hari haidnya, maka dia tidak diperbolehkan berpuasa selama 7 hari. Setelah dia bersih, suci, boleh melanjutkan lagi puasa. Nah, utang yang 7 hari itu harus dibayar di hari yang lain. Begitu juga dengan nifas. Kalau nifas itu total sebulan dia tidak puasa. Berarti ya karena nifas kan 40 hari, maka dia otomatis dia 30 hari selama sebulan dia tidak berpuasa karena baru selesai melahirkan. Nah, itu boleh, ada beberapa ulama yang boleh bilang dia membayar dengan fidyah, tapi ada juga yang bilang harus kalau kuat berpuasa maka dibayar dengan puasa. Seperti itu. Kemudian wanita hamil dan menyusui. Bagi wanita hamil dan menyusui diperbolehkan tidak berpuasa, tapi wajib mengqada puasanya di hari yang lainnya. Nah, wanita hamil menyusui itu ya karena nggak kuat fisiknya, yang menyusui kan harus memberi makan bayinya, maka diperbolehkan tidak berpuasa dan diperbolehkan untuk mengqada puasanya di hari yang lain. Nah, anakku semuanya tadi kan sudah ya kenapa Allah memberikan puasa, memberikan keringanan pada ibadah puasa, karena memang tidak semua orang kuat untuk berpuasa. Jadi ajaran Islam itu seperti kita ketahui adalah rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh umat. Walaupun hukum puasa adalah wajib ain itu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keringanan dan kemudahan bagi umatnya agar semua umat muslim tidak merasa berat menjalankannya. Jadi tidak ada istilah berat menjalankan semua perintah Allah, karena Allah pun akan memberikan keringanan dan kemudahan bagi umatnya ya. Seperti yang tadi, tidak mungkin ibu hamil dan menyusui dipaksa untuk puasa ya. Tidak mungkin lansia yang sudah lanjut usia dipaksa untuk puasa. Dan Allah tahu itu dan Allah memberikan keringanan. Nah, setiap keringanan yang Allah berikan itu ada hikmah di dalamnya ya, ada hikmah di dalamnya kenapa Allah memberikan keringanan. Maka jika kita mempunyai kesempatan ya, kekuatan, masih bisa kuat melaksanakan puasa, maka laksanakanlah ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih dikasih waktu, dikasih kesempatan, dikasih umur panjang, dikasih kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa ya. Jadi yang tidak puasa berarti orang-orang yang memang tidak mampu untuk melaksanakan puasa ya, bukan yang tidak mau ya, tidak mampu. Bagi yang kuat harus sekuat tenaga melaksanakan ibadah puasa ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke manfaat puasa dalam kehidupan. Puasa adalah ibadah badaniyah, ibadah fisik
yang merupakan tindakan serentak yang meliputi antara perasaan jiwa dan perasaan badan serta kerja yang berhubungan langsung antara lahir dan batin. Jadi ketika kita berpuasa ini maksudnya ya, ketika kita berpuasa itu adalah seluruhnya badan kita itu ikut beribadah. Tidak makan, tidak minum, menahan amarah, menahan hawa nafsu, lalu melakukan segala perbuatan-perbuatan baik untuk mendapatkan ridho Allah dan keberkahannya dan ampunan dari segala dosa yang telah kita lakukan. Nah, ini adalah puasa yang berkesinambungan, yang seluruh badan kita melaksanakannya ya, bukan hanya sekedar ya menahan lapar dan haus saja, tapi seluruhnya dalam tubuh kita baik lahir dan batin kita juga ikut beribadah. Lalu perintah puasa itu selain bentuk ketahuan kepada Allah Subhanahu wa taala juga melatih kedisiplinan. Disiplin sahur, disiplin sholat, baca Quran ya. Lalu sabar dalam menahan lapar, haus, menahan amarah, menahan kata-kata kotor, dan ikhlas ya, menahan diri dari perbuatan buruk dan menimbulkan kasih sayang terhadap sesama. Ya, ketika kita berpuasa kita juga ikut merasakan bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang kadang kelaparan ya, seperti apa rasanya lapar dan haus itu, maka kita akan timbul rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Kemudian keutamaan dan nilai yang ada dalam ibadah puasa ya, diantaranya adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun ibadah yang kita lakukan adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah itu adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan nafas, kehidupan, rezeki. Nah, ibadah ini adalah bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita. Lalu keutamaan yang kedua adalah melatih kesabaran jiwa dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sabar dalam berpuasa, tidak boleh marah-marah ya. Ngomel-ngomel, aku baru jam 12 nih, lama banget mah, nggak boleh begitu, itu melatih kesabaran. Lalu sarana latihan kedisiplinan, kerja keras, jujur, dan percaya diri. Percaya diri maksudnya di sini apa ya? Percaya diri bahwa saya kuat menjalankan puasa, saya kuat beribadah, saya kuat untuk menjalankan segala perintah Allah. Percaya diri. Lalu menumbuhkan jiwa kepedulian sosial kepada sesama, khususnya sesama umat Muslim. Nah, ini jiwa peduli sosial ini adalah benar-benar suatu hal yang sangat ditonjolkan, sesuatu hal yang sangat diperlihatkan ketika ibadah bulan Ramadan. Ada buka puasa bersama, ada sahur on the road ya, bagi-bagi makan sahur dengan sesama, segala macam yang berhubungan dengan kehidupan sosial, kebersamaan, saling berbagi itu adanya di bulan puasa ya. Seluruh umat Islam tuh berlomba-lomba untuk menambah pahala. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pahalanya 2 kali lipat ketika berpuasa dan berbuat baik di bulan Ramadan. Ya, doa dikabulkan, ibadah sunnah jadi pahalanya wajib, bersedekah berlipat ganda dibalas oleh Allah, itu janji Allah ketika bulan Ramadan. Kemudian sarana menjalin silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah ya. Kalau kita lihat misalnya bulan puasa itu ada ya buka puasa bersama, kalau dulu sebelum pandemi ya, berkumpul bersama keluarga atau berkumpul di masjid ketika itikaf, itu menjalin silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah ya. Ukhuwah Islamiyah itu saling kekeluargaan antar umat beragama, antar umat Islam ya, kekuatan antar umat Islam. Lalu dapat menjaga kesehatan jiwa dan raga. Nah, ini nih sudah dibuktikan oleh beberapa ahli kedokteran ya, ahli kesehatan bahwa puasa itu sehat. Ya, tidak ada orang yang meninggal karena berpuasa. Justru kalau dia berpuasa dia sehat. Kenapa? Karena setelah 11 bulan makan ya, segala macam dimakan, kita 1 bulan itu mengistirahatkan perut dari segala macam kegiatannya supaya apa? Supaya tubuh kembali menjadi sehat. Ibaratnya mesin mobil kalau terus jalan itu pasti kan ada mogoknya. Nah, supaya nggak mogok, Allah memperintahkan untuk tubuh kita untuk istirahat makan ya selama 1 bulan penuh.
Terakhir adalah sebagai sarana pendidikan atau tarbiyah. Pendidikan bagi siapa? Baik bagi anak kecil ataupun yang sudah dewasa ya. Untuk yang anak-anak kecil ya yang belum balik ya seumuran kelas 3, pendidikan itu kebiasaan berpuasa itu sebagai apa ya? Agar membiasakan kuat untuk berpuasa. Tapi bagi yang sudah dewasa, bukan hanya pendidikan untuk biasa berpuasa, tapi juga untuk melatih dirinya untuk menjadi lebih soleh dan atau solehah ya. Pendidikan untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah keutamaan dan nilai yang ada dalam ibadah puasa ya. Rasa syukur, kesabaran, kedisiplinan ya. Lalu silaturahmi ukhuwah Islamiyah, menjaga kesehatan yang terutama sebagai sarana pendidikan. Baik anak-anakku semuanya, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita. Singkat saja karena ini adalah bagian terakhir dari bab puasa. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan menemui dan bertemu dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita dipanjangkan umur sampai bertemu dengan bulan puasa ya, diberikan kesehatan, kekuatan untuk berpuasa, sambil kita banyak berdoa semoga pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa kembali hidup dengan normal. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada penugasan di Google Form. Sampai ketemu lagi.